ever call me again. Halo kaum intelektual yang budiman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas film The Roommate. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswi yang baru saja memulai aktivitas dan kebebasannya setelah lulus dari masa-masa sekolah. Nah, untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, monggo dipersilahkan dulu agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film menarik lainnya yang akan saya bahas. Tanpa harus berbasa-basi lama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan jangan lupa intro dulu atuh. Cokodot. Ini intro barak estetik. Ini intro barak estetik. Barak estetik. Welcome. Thank you. Tokoh utama dalam film ini bernama Sarah. Dia adalah salah seorang mahasiswa jurusan desain yang memilih untuk tinggal di asrama dan memiliki teman sekamar. Dia tiba di asrama terlebih dahulu dan tidak sempat bertemu dengan teman sekamarnya. Karena seorang mahasiswi di asrama itu yang bernama Tracy mengajaknya untuk ikut pesta di salah satu rumah persaudaraan di kampusnya itu. Can we take a quick break? Someone get us a beer. Hi. Sarah kembali ke asrama dalam keadaan mabuk dan akhirnya bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Rebecca. Mereka memulai berteman dan Rebecca menyukai koleksi pakaian Sarah. Sarah mengizinkannya memakai pakaian manapun yang dia suka, kecuali kalung dengan liontin yang merupakan peninggalan kakaknya yang bernama Emily, yang meninggal ketika Sarah berusia 9 tahun. Tanpa Sarah sadari, pertemanan mereka berkembang ke arah yang tidak sehat. Rebecca mulai merasa kalau tidak seorang pun yang bisa berteman dan dekat dengan Sarah selain dirinya sendiri. Sehingga dia selalu berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi Sarah tanpa sepengetahuan Sarah. Dan cara penyelesaiannya itu yang dipilihnya cenderung agak kejam ya. Dimulai dengan Tracy, orang pertama yang ditemui Sarah begitu dia tiba di asrama. Suatu hari, Tracy mengajak Sarah clubbing. Sarah setuju, tapi Rebecca menolak dengan alasan dia tidak menyukai hingar-bingar suasana di dalam klub. Sarah pun berangkat bersama Tracy dan teman-temannya. Sesuatu terjadi malam itu, di mana Tracy melupakan keberadaan Sarah yang sedang ke toilet dan pergi dengan pria yang ditemuinya di klub. Sementara dompet dan ponsel Sarah masih tersimpan di tasnya itu. Tentu saja Sarah kebingungan. Dia hanya bisa menelepon Rebecca dengan biaya panggilan ditanggung penerima, karena dompetnya yang dibawa oleh Tracy. Rebecca muncul malam itu layaknya seorang penolong dan mengatakan kalau dia tidak akan pernah meninggalkan Sarah. Seperti yang dilakukan Tracy, Rebecca lalu membantu Sarah dengan membuat perhitungan dengan Tracy. Dia mengancam akan membunuh Tracy kalau dia berani mendekati Sarah lagi. Dia mengatakan kalau Tracy hanya membawa pengaruh buruk padanya. Tracy berusaha memperingatkan Sarah kalau ada yang tidak beres dengan teman sekamarnya. Tapi Sarah yang masih kesal karena ditinggalkan oleh Tracy mengacukannya. Tracy akhirnya pindah ke asrama lain karena takut dengan ancaman Rebecca.
opened my door and there she was. Orang kedua yang diselesaikan oleh Rebecca adalah dosen desain Sarah. Ternyata, sang dosen adalah seorang oportunis yang suka melecehkan mahasiswanya. Dia menawarkan Sarah kesempatan untuk ikut bersamanya ke sebuah fashion event dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung universitas. Tapi dia mengisyaratkan kalau dia meminta balasan sebagai imbalan, lalu mencium bibir Sarah. Shock, tentu saja Sarah itu ya. Sarah segera keluar dari ruang dosen dan menceritakan hal itu kepada Rebecca. Rebecca lalu menjebak si profesor dengan rekaman kaset yang isinya seolah-olah si profesor sedang berusaha memperkosanya. Kemudian mengirimkan rekaman itu kepada dekan. Akibatnya si dosen dipecat dari universitas dan posisinya diganti oleh desainer lain. Semuanya itu tanpa sepengetahuan Sarah. Ow, get off of me! Stop it! Stop! Yes, you will. Pada hari Thanksgiving, Sarah berencana untuk tinggal bersama pacarnya Stephen dan mengungkapkannya kepada Rebecca. Diam-diam, Rebecca merasa cemburu dan mencari cara agar Sarah memilih untuk merayakan Thanksgiving bersamanya dan bukan bersama Stephen. Dia lalu membunuh kucing kesayangannya Sarah itu di dalam sebuah mesin pengering. Kemudian, dia membuat luka memar di sekujur tubuhnya dengan secara sengaja memukuli wajahnya hingga lebam, mengores kaki dan tangannya hingga terluka. Terakhir, dia menggores perutnya dengan pisau dan dibiarkan mendarah. Hingga Sarah pulang dan melihatnya, Rebecca mengarang cerita kalau dia sedang mencari kucing Sarah yang hilang. Sarah menyuruhnya ke rumah sakit dan melapor ke polisi, tapi Rebecca menolak dengan alasan dia malu kalau ketahuan diperkosa dan meminta Sarah tidak menceritakan hal itu kepada orang lain. Sarah yang merasa kasihan terpaksa menyetujuinya. Untuk menghibur hari Rebecca yang sedang syok, Sarah pun membatalkan janjinya dengan Stephen dan memilih merayakan Thanksgiving di rumah keluarga Rebecca. Ada banyak keanehan yang ditemui Sarah ketika menginap di rumah Rebecca. Dia heran mengetahui kalau orang tua Rebecca terkesan takut terhadap anaknya sendiri. Dan secara tidak sengaja ibunya menanyakan kepada Sarah, apakah Rebecca masih meminum obatnya dengan rutin? Ibunya terkejut melihat reaksi Sarah yang balik bertanya apa penyakit Rebecca. Dan buru-buru pergi begitu Rebecca datang. Di kamarnya, Sarah melihat sketsa seorang gadis berambut hitam yang dilukis sendiri oleh Rebecca. Katanya itu adalah mantan teman sekolahnya. Di kafe, mereka bertemu langsung dengan gadis yang dilukis Rebecca itu. Namanya adalah Maria. Tapi kesan yang muncul, mereka tidak seperti teman atau sahabat. Maria terlihat takut kepadanya. Ketika Rebecca menyapa mereka dan memperkenalkan Sarah, mereka hanya diam dan menunduk. Maria bahkan dengan jelas mengatakan kepada Rebecca kalau mereka tidak pernah berteman. Kembalinya ke asrama, Sarah yang mulai mencurigai masa lalu Rebecca mulai mencari tahu dengan membongkar lemari dan laci pakaiannya. Dia menemukan botol obat atas nama Rebecca. Mereknya yaitu Zyprexa. Sarah dan Stephen menyelidiki kegunaan obat itu melalui internet dan menemukan kalau obat itu adalah untuk penderita bipolar dan skizofrenia. Sarah mulai merasa takut. Stephen mengajaknya untuk tinggal bersama, tapi Sarah menolak. Ia mendengar kalau dosen pengganti mereka yang baru yang bernama Irene itu mau menerima mahasiswa untuk tinggal dengannya di apartemennya yang luas dan mewah. Irene sudah mengajaknya, tapi Sarah mengatakan masih berpikir dulu. Sudah menyadari penyakit Rebecca, dia memutuskan untuk menerima ajakan Irene untuk pindah bersamanya. Tanpa menyadari kalau Irene adalah seorang lesbian, dia mengajak mahasiswa yang tinggal bersamanya menjadi kekasihnya dan Rebecca mengetahui hal ini. Rebecca lalu menyelidiki Irene dan menemukan tempat Irene nongkrong. Dia menyadari Irene adalah seorang lesbian dan berhasil menggodanya di toilet. Dia berpura-pura seakan dia juga seorang lesbian dan tertarik pada Irene. Sehingga Irene bersedia mengajak Rebecca pulang ke apartemennya. Keesokan harinya,
Ketika Sarah berkunjung ke apartemen Irene untuk menyatakan kalau dia bersedia pindah bersamanya, Irene sedang tidak berada di tempat. Sarah kemudian pulang ke asrama dan bertemu dengan Rebecca. Mendadak, Rebecca mengajak Sarah menemaninya untuk membuat tato dan Sarah setuju. Ternyata tato yang dibuat Rebecca sama persis dengan milik Sarah. Sarah memiliki tato di dadanya dengan tulisan Emily untuk mengenang kakaknya yang meninggal ketika mereka masih anak-anak. Sarah langsung menyadari kalau Rebecca sudah terobsesi kepadanya dan langsung meninggalkannya. Dengan dibantu Stephen, Sarah mengemasi barang-barangnya dari asrama dan memutuskan menerima ajakan pacarnya itu untuk tinggal bersamanya. Dia tidak punya pilihan lain karena Irene tidak bisa dihubungi dan tidak pernah menelepon. Dia membawa semua barangnya kecuali kalung liontin peninggalan Emily yang tidak bisa ditemukannya. Belakangan, dia mengetahui kalau Rebecca lah yang mencuri kalungnya itu. Setibanya di kamar Stephen, mereka membongkar barang-barang Sarah dan tanpa sengaja menemukan buku harian Rebecca. Di dalamnya mereka menemukan sketsa Sarah yang ditulis oleh Rebecca. Semakin ketakutan, Sarah memutuskan untuk tidak pernah mau lagi berurusan dengan Rebecca. Tanpa sepengetahuan Sarah, mantan pacarnya, Jason, datang berkunjung ke asrama dan mengajak Sarah bertemu. Rebecca yang sedang bersedih karena ditinggalkan Sarah memutuskan untuk menyelesaikan Jason juga. Dia mengecat rambutnya dan meniru gaya berpakaian Sarah, lalu mengunjungi hotel Jason di malam hari. Jason yang mengira Rebecca adalah Sarah setelah melihat tato bertuliskan nama Emily di dadanya, sama sekali tidak menyadari. Sampai akhirnya Rebecca membunuhnya dengan menikamnya dengan pisau. I'm glad you came. That feels good. She doesn't love you. Rebecca kemudian mengirimkan SMS kepada Sarah dengan ponsel Irene dengan menyamar sebagai Irene dan menyuruhnya datang ke apartemen malam itu juga karena ada urusan mendadak. Sebelum berangkat, Sarah sempat menelepon Stephen dan menyuruhnya datang ke apartemen Irene karena dia sedang menuju ke sana. Di apartemen, Sarah menemukan Irene ternyata sedang terikat di ranjang dan disandra oleh Rebecca. Dia berteriak mengatakan kalau Sarah telah mengkhianatinya. Bagaimana ia telah banyak berkorban untuk membantu Sarah menyelesaikan masalahnya, tapi Sarah malah meninggalkannya. Karena yang menyadari penyakit jiwa yang diidap Rebecca langsung pura-pura minta maaf dan mengatakan kalau itu semua adalah salah paham. Dan dia bersedia kembali ke asrama dan berteman lagi dengan Rebecca. Rebecca senang, tapi dia tetap berniat membunuh Irene untuk memastikan agar dia tidak bisa lagi mengajak Sarah tinggal bersamanya. Sarah mengecohnya dan berhasil melemparkan pistol Rebecca keluar kamar. Ketika ia keluar untuk mengambil pistolnya, Sarah langsung menutup dan mengunci pintu dari kamar. Dia berusaha melepaskan ikatan Irene, tapi Irene menyuruhnya untuk segera melarikan diri dari jendela. Tapi Sarah ragu-ragu karena apartemen Irene berada di lantai yang cukup tinggi. Sementara Rebecca sudah berhasil menemukan pistolnya dan sedang berusaha mendobrak pintu. Dia akhirnya berhasil masuk kembali ke kamar. Sarah memutuskan untuk keluar melalui jendela dan pelan-pelan berjalan di sisi jendela yang kecil. Rebecca lalu mengarahkan pistol itu untuk menembak Irene yang masih terikat di tempat tidur. Bertepatan dengan itu, Stephen muncul dan menggagalkan usaha Rebecca. Mereka bergumul di lantai, tapi suara tembakan telah mengejutkan Sarah yang masih berada di jendela dan dia terpeleset dan bergelantungan di gording. Ketika Stephen berusaha membantu Sarah, Rebecca berhasil memukulnya hingga pingsan. Rebecca lalu menolongnya sambil tetap mengatakan kalau hanya dialah teman Sarah, tidak ada yang lainnya. Sarah menyadari kegilaan Rebecca dan tahu kalau hidupnya tidak akan pernah tenang. Rebecca akan menghabisi semua orang yang berusaha dekat dengannya. Ketika dia melihat pistol Rebecca di lantai, dia merebutnya dan berusaha menembak Rebecca. Sayangnya pistol itu kosong dan usahanya gagal. Tapi Rebecca lalu menyadari kalau Sarah tidak sungguh-sungguh ingin berteman dengannya lagi. Dia hanya membual.
Itu membuatnya sangat marah lalu berusaha membunuh Sarah dengan mencekiknya. Tapi Sarah berhasil meraih cutter dan menusuk punggung Rebecca sambil meniru perkataan Maria. Kalau mereka tidak pernah berteman, ia menemukan kembali kalung Emily di leher Rebecca dan mengambilnya. Di akhir film, ditunjukkan kalau Sarah kembali tinggal di asrama, tapi dia sudah tidak ingin memiliki teman sekamar lagi. Dia memutuskan untuk mengeluarkan tempat tidur Rebecca dulu dan meletakkannya di lorong asrama. Jadi itulah dia film Roommate, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai beres. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong klik tombol subscribe dan sampai berjumpa di video selanjutnya.